Halo guys, welcome back to my channel. Ini tanaman balsa. Oke, di channel ini adalah video kedua, di mana video kedua ini saya lagi mindahin tanaman balsa yang dari ipukan pertama. Kan dia kan banyak tuh, satu polybagnya ini dipindahin karena udah 3 sentian gitu ya. Sebenarnya tuh harusnya itu disemai aja gitu ya, jangan dimasukin ke ke polybag gitu ya. Cuman kalau disemai kan dia harus ngambilnya ke tengah gitu ya, atau nggak ada tempat semainya yang kayak buat cabai gitu ya, nggak ada ya. Jadi ini dimasukin aja ke polybag, dan ini ada proses pemindahannya. Nah, ini sebelumnya saya di video sebelumnya kan udah ketahuan kan bahwa ada satu polybag itu ada isinya 5-6 gitu ya, dan ini dipindahin. Dan sebelum video ini dibuat, saya kemarin itu mindahin juga sempat, cuman kan dicabut gitu ya, dan itu pada mati. Dan sekarang adalah tipsnya, kalau misalkan mau mindahin ya, itu kayak harus dicongkel sama tanahnya gitu guys, jadi baru dipindahin gitu. Dan sebelumnya guys, thank you banget supportnya. Di video pertama sudah banyak yang nonton juga ya, dan semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa juga, saya ada sebelah tuh ada channel juga namanya investasi tradisional, dimana akan membahas tentang investasi yang membuat kita kaya, tapi berupa hal-hal yang nyata guys, yang tradisional punya, bukan saham gitu ya. Tapi sedikit nanti kita akan compare dengan saham juga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau masalah investasi harus di semua sektor sih, kalau memang dananya ada gitu guys. Karena dengan cara untuk menjadi kaya itu sebenarnya kan dari investasi, bukan dari menabung. Kalau orang udah ngerti dengan pola investasi, nggak mungkin orang mau ibaratnya cuma nabung, apalagi uangnya disimpan di rumah gitu ya. Selain resiko kecurian, kebakaran, kebanjiran, dan lain-lain, resiko untuk invasinya juga sangat tinggi sekali guys. Oke guys, kita bahas untuk tanaman balsa ini. Di video sebelumnya kan kita sudah dibahas masalah balsa ini sebenarnya di nilai jualnya, nilai investasinya, dan nilai pasarnya gitu ya. Saya udah bahas ya, dan bahkan pemupukannya juga udah saya bahas gitu ya. Dan ini di sela-sela untuk mendahin ini, kita sedikit-sedikit aja ngobrol guys, tipis-tipis ya. Setidaknya akan bermanfaat apabila kita saling bertukar informasi masalah di dunia ini guys. Oke guys, oke yuk kita lanjut. Nah, buat teman-teman, mungkin ada ya teman-teman juga di sini yang sudah tanam balsa gitu, boleh di sharing juga di kolom komentar gitu ya. Kita berbagi atau bertukar informasi guys, supaya kita lebih menguntungkan gitu ya dalam berinvestasi atau bercocok tanam guys. Jangan cuman untung sendiri guys, kita harus bagi-bagi gitu ya. Dan ini juga saya lihat ini saya masih pakai sarungan gitu ya guys. Sebenarnya ini sore gitu, sore bukan pagi ini. Kalau misalkan mindahin pagi itu kan dia ada jeda waktu siang tuh dan panas gitu ya, dan itu akan mati gitu tanamannya. Jadi kalau mindahin kayak gini tuh bagusnya sore guys, jadi resiko untuk matinya dia sedikit gitu. Ini adalah tipsnya aja guys ya, mungkin sebagian orang juga udah tahu, cuman mengulangi aja gitu ya. Dan semoga ini juga bermanfaat gitu. Nah, lihat ini isinya juga dua, cuman diambil satu, yang satu masih di situ, nanti yang satu yang diambil itu akan dimasukin ke tanah yang baru gitu. Tips lagi guys, jadi kemarin tuh sempat ada yang ngambil juga dari sini, yang kerja itu ngambil dari sini. Dia mau tanam juga di kebunnya gitu ya. Dia ngambil untuk yang plastik yang isinya banyak ini guys ya. Dan kemarin itu ke rumah saya tanya bagaimana, tumbuh enggak atau ada yang mati enggak itu tanaman yang sudah dipindahin. Nah dia jawab
banyak yang layu dan mati gitu ya. Nah saya tanya bagaimana cara memindahkannya gitu ya, dan dia jawab itu tuh sebenarnya katanya gitu ya, nggak tahu dia tanahnya itu bukan tanah kompos guys. Perbedaan tanah kompos sama tanah biasa itu sebenarnya kadar asamnya masih tinggi ya, jadi itu resiko mati gitu, itu udah pasti gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk persemaian ini kita harus ngambil tanah itu tanah yang lapisan awal gitu ya, dikerik gitu, terus ditambah dengan kompos. Kompos itu kayak misalkan pembusukan dari sisa-sisa bahan makanan atau tumbuh-tumbuhan gitu atau organik gitu ya, di apa ya, diembab gitu ya, diembab supaya nanti membusuk sendiri gitu guys, baru nanti diaduk sama tanah gitu ya, ditambah dengan sekam sekam apa ya, padi gitu ya. Dan itu supaya kalau dikasih sekam itu supaya tidak terlalu padat tanahnya guys gitu, karena kalau padat ini kan dia masih pertumbuhan akarnya masih kecil ya, jadi agak susah buat nerobos yang tanah yang padat itu. Dan kalau misalkan tanahnya itu tanah baru kita masukin ke plastik dan kita pindahin, itu resiko mati. Pertama, kadar asam dalam tanahnya masih tinggi, keduanya itu juga keras gitu ya, jadi apa ya, si akarnya itu nggak bisa nerobos gitu. Jadi itu tips-tipsnya. Lanjut guys, untuk tanaman balsa ini saya kemarin dapat info guys. Jadi ada satu petani gitu ya di Jawa, saya lihat itu tanamannya cuma 100 batang dan itu dalam waktu 3 tahun guys. Itu menghasilkan sekitar 25 sampai 30 juta guys. Keren gak tuh? 2 tahun apa 3 tahun gitu ya. Itu menurut saya sih untung banget, karena kemarin juga nanti saya akan liatin ke teman-teman ini lahan-lahan saya yang akan saya tanami ini sebenarnya sebelumnya udah ditanamin sengon guys, dan ini totalnya sekitar 5 hektaran tapi tidak satu hamparan guys, beberapa lokasi gitu. Dan itu bocoran aja, itu saya nanamnya 4 tahun sampai 5 tahun itu sengon, dan itu pun campur dengan kayu yang lain, mahoni, semuanya itu ada. Karena kalau di kita kan kadang-kadang nanamnya itu ada sistem petet gitu ya, jadi tumbuh sendiri. Itu saya jual cuma 40 juta aja. Itu memang rugi banget, dan kesalahan saya itu karena saya tidak pernah mengecek kebun guys. Jadi saya selalu mempercayakan ke orang guys. Jadi waktu itu pembeli bilang kayunya nggak gede, nggak besar gitu ya. Sebenarnya saya sebelum udah nyuruh orang buat jualin gitu, tapi si orang ini yang saya suruh jualin malah nggak ke rumah gitu. Jadi saya waktu itu nyuruh orang atau minta tolong ke orang, saya mau keluarin 2 lokasi gitu ya, saya minta 30 juta gitu ya. Nah si orang ini nggak ke rumah. Nah ada lagi orang yang ke rumah itu dia nawar 3 lokasi cuma 3 juta ya, saya kaget dong, kok kayu saya gitu ya 2 lokasi itu kalau di total 1 hektar lebih gitu ya, kok cuma 3 juta, emang kayunya nggak ada gitu, saya kaget kan. Nah udah gitu saya pikir waduh, kalau misalkan saya ibarat sesuai aja kemarin 30-40 juta yang 3 lokasi ini kayaknya kejauhan gitu ya. Saya kena mental saya waktu itu guys. Jadi akhirnya saya bilang ya udah 5 juta aja lah 2 lokasi aja ya, saya bilang. Itu pinggir jalan semua loh. Nah udah gitu ya udah dicek lagi kata dia. Pas cuman ada sekitar 3 menit balik lagi bawa duit 5 juta. Cepet banget dalam hati saya, ini bohong nih, orang nggak ngecek lagi nih, ini kayaknya cuma ngambil uang doang ke depan gitu ya. Nah begitu 2 hari kemudian ternyata kayu saya yang 2 lokasi itu udah ditawar sama orang 20 juta, karena saya pengen 30 juta. Orang yang saya minta tolong buat jualin itu nggak berani datang ke rumah saya guys. Dan itulah memang faktor kita, memang meskipun kita nggak bisa nih ya, nggak bisa tanam-tanam, nggak bisa ke kebun ya, setidaknya kita harus tahu lah perkembangan kebun kita gitu loh. Gitu guys, sebenarnya itu adalah pengalaman buruk saya, dan moga-mogaan teman-teman nggak kayak gitu ya, nggak kayak saya ya gitu ya. Jadi
karena posisinya seperti itu saya agak frustasi juga sih waktu itu. Jadi ya udahlah, saya pikir ya saya jual aja dah semua gitu. Itu pas mau lebaran juga sih ya, saya harus bayar apa ya, harus kasih kayak THR gitulah ke orang-orang yang suka membantu saya di rumah gitu ya, dalam sebuah aktivitas saya, entah itu ngurusin kebun, entah itu yang kerja di rumah, semuanya lah pokoknya. Ya ibaratnya saya butuh duit gitu loh, ya udah saya jual itu 50 juta guys, tapi laku-lakunya cuma 40 kalau total ya, itu dari 12 lokasi gitu. Ya udah saya ambil gitu. Makanya ini saya lihat juga orang-orang, saya juga sebelum menanam ini saya belajar juga, itu orang-orang banyak juga yang tanam kayu balsa guys, karena prospeknya saya pelajarin bagus gitu ya. Harganya 2 kali lipat dari sengon. Saya juga sudah kontak perusahaan yang mau terima ini kayu gitu ya. Jadi it's okay, jadinya saya itu mulai untuk mencari bibitnya. Kan kalau misalkan satu bibit balsa ini sebenarnya kan 5.000 rupiah satunya. Nah kalau misalkan saya harusnya sekitar 5.000, kalau kali 5.000 itu berapa guys? Itu lumayan juga ya. Ya sekitar 25 jutaan ya kan, buat modal bibit doang kan, belum buat apa ya, pembersihan lahan. Itu nggak cukup 100 juta menurut saya ya. Ya nggak nutup gitu. Akhirnya saya beli bijinya dan saya minta tolong ke yang apa ya, uak saya yang suka lihat-lihat kebun ya, suka ngurus kebun gitu ya, buat apa ya, buat ini semain balsa. Cuman saya masih sibuk gitu, nggak pernah kontrol juga persemaiannya. Ternyata karena memang nggak kelihatan, mungkin karena bijinya tuh kecil ya, sebiji sengon gitu atau sepadi gitu, seberas gitu. Jadi satu plastik itu dimasukin 3-4 jam. Akhirnya ini harus dipindah-pindahin seperti ini. Kalau cuma satu-satu ini sebenarnya udah besar guys. Ya nanti saya liatin video yang perbedaannya, yang kita nanam langsung biji 1 per polybag sama biji 2 per polybag. Kalau memang mau tinggal di komen aja guys. Nah itu sharing-sharing saya masalah untuk perkebunan guys. Semoga bermanfaat ya guys ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi. Ini sebenarnya dengan sarung-sarung kayak gini kebiasaan sih guys, kebiasaan sehari-hari saya pakai sarungan gini. Bukan, kalau kalau kata orang katanya santri pakai sarung aja sehari-hari. Bukan santri, bukan kiai, tapi ini adalah fashion guys. Memang kondisinya kalau kita nggak ada rapat keluar atau misalkan kita nggak ada kerjaan keluar, loh pakai celana itu ribet guys ya, kenceng gitu ya. Kalau badan gede gini kenceng gitu ya. Kalau pakai sarung itu longgar guys, enak banget guys. Tuh kan jadinya kemana-mana kan ngobrolnya. Ya nggak apa-apa, kita sambil lihat proses, kita sambil ngobrol aja guys. Jadi sekali lagi buat teman-teman nih guys, kalau memang misalkan belum subscribe channel ini, saya buat ini channel ini khusus untuk tanam balsa guys. Kita akan update untuk tanaman balsa, kita akan bahas harganya balsa, kita akan cari investor balsa. Oke guys, jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, like channel ini, dan share sebanyak-banyaknya. Oke guys. Oke. Lumayan lelah juga ya ngomong terus ya, tapi demi teman-teman kita curhat ya, sharing-sharing pengalaman, it's okay, saya ladenin gitu ya. Kalaupun memang misalkan teman-teman ada yang komen juga pengen di videoin PT apa gitu ya, it's okay, kita akan ladenin itu ya untuk teman-teman gitu ya. Dan tuh itu matahari dari barat, berarti saya ngadep ke timur guys. Oke, sini saya serius banget guys, sendiri banget ini saya nanam balsa kayak gini. Lumayan juga ya mindah-mindahin gini, dan sampai sekarang ini udah hampir seminggu lebih, hampir 2 minggu saya belum selesai. Padahal kemarin udah diambil sama 500 pohon gitu ya sama orang, belum selesai juga karena satu polybag itu kadang ada 8 gitu guys, dan sekarang udah pada besar. Jadi kalau dipindahin agak siangan itu layu guys, agak capek juga sebenarnya ini. Tapi
belajar dari pengalaman, kalau kita semuanya mempercayakan ke orang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Ya udahlah, kita harus terjun sendiri gitu ya. Dengan bermodalkan kita juga sharing dari teman-teman, lihat teman-teman proses dan cara, akhirnya kita bisa melakukan sendiri guys. Gitu guys. Oke guys. Sebenarnya bukan channel untuk tanaman bonsai ini aja guys ya. Saya juga ada channel untuk kayak konstruksi bangunan, desain interior dan lain-lain guys. Ada lagi untuk investasi, channel investasi gitu ya. Buat kita misalkan percuma lah kita kerja misalkan ya, dapetin gaji setiap bulan, atau kita juga kerja misalkan harian dapat duit misalkan, atau pemborong gitu ya. Kalau uangnya itu hanya sekedar ditambung atau cuman dimakan habis, percuma guys. Kita mau sampai kapan kayak gitu? Kita harus memikirkan di saat kita itu tidak sekali atau sama sekali tidak bisa lagi bekerja guys. Bagaimana kita tidak bisa lagi bekerja tapi uang yang bekerja buat kita? Nah artinya kita harus mengorbankan sekarang nih penghasilan kita, pengeluaran kita, diirit-irit untuk diinvestasikan supaya nanti hasil investasi itu akan masuk ke kantong kita di saat kita lagi nggak kerja guys, atau pensiun guys, gitu loh. Karena mungkin saat ini kita dipakai sama orang ya, itu dalam keadaan masih sehat gitu ya. Tapi kalau udah tua bongkok gitu, siapa yang mau ngasih kepercayaan ke kita buat bekerja guys? Apalagi kerja kita misalkan ya, kerja butuh tenaga gitu ya. Kalaupun kerja kita butuh otak, kalau geger otak gimana guys? Anak kita mau makan apa guys? Makanya itu kita mumpung masih muda, sehat, kita harus rajin-rajin untuk berinvestasi guys. Nah salah satunya ini adalah tanam balsa ini guys. Itu adalah investasi yang ketahuan realnya, nyatanya, nggak perlu banyak-banyak guys. Misalkan nih ya, misalkan kita punya uangnya 500.000 kan, otomatis sudah bisa nih beli bibit balsa misalkan, oke 100 gitu ya. Terus atau misalkan apa aja sebenarnya, sengon atau apa, tapi saat ini kan yang bagus balsa ya. Kalau 100 ini sebenarnya cuma butuh tanahnya 1000 meter guys. 1000 meter itu muat untuk 100 pohon. Nah kalau misalkan nanam 100 kan ibaratnya dirawat sama kita juga it's okay guys, nggak ada masalah. Obat semprot misalkan 1 liter gitu 75.000 guys ya. Dan pembersihan penanaman ya kurang lebih ongkosnya habis-habis lah, total 1 juta lah gitu ya. Dengan uang 1 juta anggaplah kita itu investasi 1 juta, terus pemupukan pertama 200.000, pemupukan ketiga misalkan 300.000, pemupukan keempat misalkan 500.000, akhirnya 1 juta. Jadi akumulasi dalam 1 tahun itu dari mulai pembelian bibit sampai 1 tahun kemudian itu 2 juta guys. Dan kalau udah 1 tahun itu nggak perlu lagi kita pupuk, dan rumput-rumput pun nggak tinggi dia guys, karena dia kasih apa ya, mataharinya nggak masuk karena ini daunnya lebar banget guys. Akhirnya kita tinggal nunggu panen. Nah kalau misalkan ya kayu 100 pohon itu bukan tidak tumbuh ya, tidak serempak atau tidak besar semua, anggaplah 3 tahun misalkan jadi A2. Yang A2 jadi 80% lah jadi A2. Jadi 20 batang itu masih kerdil gitu ya. Jadi tinggal 80 batang. Jadi kalau A2 itu sebenarnya dihitungan untuk kayu ini itu sebenarnya 1,5 kubik itu, atau 3 pohon itu minimal ya, jelek-jeleknya 3 pohon lah ya. 3 pohon itu sebenarnya udah dapat 1 kubik, artinya 8 kali 3 itu 24, artinya dapatlah 24 kubik ini kayu gitu ya. Nah 24 kubik dikali dengan 2 juta, taruhlah A2 ya, A2 ya 2 juta, berarti kan udah masuk berapa guys, 48 juta. Nah ongkos buat penebangan dan buat pengangkutan misalkannya itu 100.000 guys, di atas mobil, ke atas mobil ya. Artinya 24 kubik 100.000 itu udah masuk kurang lebih 2.400.000. Berarti sisanya masih 47.500 ongkos misalkan. Ini 2 juta di mana, di pabrik atau di lokasi kita?
Setahu saya pasti di lokasi kita, karena kalau di pabrik itu 2,3 ya gitu ya. Jadi itu udah di atas truk 2 juta guys. Jadi kita dapatnya 47.500.000 dikurangi 2 juta masih 45.500.000 guys. Tuh, masih beruntung dengan investasi, dibanding kita dalam waktu 3 tahun uang 2 juta menjadi 45 juta. Dibanding uang 2 juta itu kita belikan ke mainan misalkan, atau kita ajak jalan-jalan misalkan ya. Ya jalan-jalan boleh, tapi seperlunya, nggak perulah kita tiap minggu jalan-jalan gitu ya. Ya kita juga harus tahu gitu kan kondisi kita gitu ya. Kita harus mempersiapkan masa depan kita dan anak-anak gitu ya. Jadi seperti itu guys, untuk mengalihkan kehidupan berinvestasi gitu ya di dunia pertanian ini. Makanya itu untuk perhitungan biaya tanam balsa ya gitu ya. Jadi lumayan 3 tahun dapat 45 juta guys, dengan modalnya cuma 2 juta gitu tuh. Mantep nggak tuh? Mantep dong ya kan, gitu guys. Dan ini memang semua cuman hitungan guys, cuman kadang-kadang supaya untuk kita semangat itu memang harus menghitung seperti itu. Kalau kita nggak menghitung seperti itu, gimana kita nggak semangat ya? Ya taunya kita rugi terus. Orang banyak yang gagal itu tidak mau mencoba karena orang sudah berpikir rugi, tidak berpikir untung. Ya setidaknya kita harus menghitung untungnya dulu ya kan, ruginya baru kemudian belakang. Nah dihitunglah dengan kerugian itu faktor X nya bos, faktor X nya kita hitung ruginya, serugi-ruginya bagaimana dengan uang 2 juta ya kan. Tapi serugi-ruginya kita, setidaknya kita udah punya pengalaman. Berbeda dengan kita misalkan dengan saya harus kasih pinjam ke orang nih, misalkan kan ada kalau di daerah dimanapun ada lah kayak rentenir gitu ya, pinjemin uang misalkan dapat bunga sebulan 10% gitu ya, ada gitu ya. Cuman dengan kondisi itu menurut saya resikonya itu ada di orang bukan di kita guys. Tapi kalau misalkan kita investasi kayak gini ya setidaknya kan resikonya di kita. Kalau kita mau untung berarti kita harus rawat benar gitu ya. Ya kalaupun nggak dirawat benar sezong-zongnya ya, kalau cuman balik modal ya balik. Ya contoh kasus aja, saya tadi cuman jual 40 juta itu beberapa lokasi gitu ya. Kalau saya hitung-hitung sebenarnya 40 juta itu nggak rugi-rugi amat sih, karena modal saya waktu itu nggak nyampe 40 juta juga gitu ya. Karena waktu itu sistemnya kan kayak misalkan saya punya lokasi di daerah A, saya tawarin ke petani gitu, ke petani mau nggak tanemin apa kayak gitu, palawija gitu di kebun saya, nanam padi kayak apa gitu, tapi tolong saya mau nanam kayu, hasilnya jangan minta ke saya hasil kayu, tapi saya juga nggak pernah minta untuk tanaman-tanaman kayak singkong, kayak jagung apa, saya nggak pernah akan minta gitu ya. Nah akhirnya kita terbebaslah dari yang namanya biaya perawatan untuk lahan tersebut gitu. Nah kalau misalkan kita pupuk tinggal kita kasih ke dia gitu ya pupuknya, nanti kita kasih duit 200.000 gitu buat 2 hari, itu satu lokasi guys. Jadi untuk satu lokasi anggaplah misalkan cuman berapa ya semahalnya 2 juta lah gitu kan, untuk kayak gitu-gitu gitu ya. Ya kalau misalkan kemarin saya 12 lokasi kali 2 juta cuma 24 juta kan ya kan. Saya jual kemarin 40 juta ya cuman ibaratnya lumayan lah 16 juta kan. Toh itu juga uang 24 juta nggak saya sekaligus keluarkan, itu dari uang jajan aja gitu kan, dari uang jajan ibaratnya sisa gitu kan. Oke saya beliin ini gitu ya, tapi itu di luar dari saya beli tanah ya guys ya gitu. Jadi begitu guys, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yang masih ragu-ragu untuk subscribe aja. Karena apa, channel ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman ya gitu. Jadi kita harus jadi penggerak ekonomi di desa guys. Yang bisa kita lakuin apa aja kita kerjain guys. Jangan sampai kita
cuman bisa menonton. Karena coba kita lihat ya, di sektor pertanian aja kayak di Amerika, di Korea, di Jepang, itu tuh tenaga Indonesia tuh kesana guys. Untuk apa? Untuk kerja di perkebunan, di pakulian gitu ya, pakulian gitu ya. Kayak tanam apa ya, tanam singkong, tanam apa gitu ya. Gajinya tuh berapa? Ada yang 10 juta, 15 juta gitu. Lah mereka bisa, kenapa kita nggak bisa gitu lah. Kita banyak lari ke luar negeri, tapi lahan kita sendiri gitu ya, pada nganggur gitu ya. Kan aneh juga gitu ya. Tapi kalau misalkan memang lari ke luar negeri itu memang untuk cari modal sih, itu oke, nggak apa-apa ya. Karena juga kan kita juga buat ibaratnya butuh duit juga buat modal kan, apapun bullshit banget lah kalau orang misalkan usaha tanpa modal itu ya, bullshit banget. Karena dalam kehidupan ini kan sebenarnya adalah modal, entah itu modal otak guys, modal tenaga guys ya, terus kedua modal duit gitu ya. Ya kalau di kampung kan udah ketahuan sendiri kan, ibaratnya kalau kita nggak punya duit berarti kan nggak punya apa-apa gitu loh, dalam arti kan ya setidaknya kalau kita punya tenaga ya kita kerja dulu di orang buat ngumpulin duit gitu, ngumpulin ilmu juga. Kalau kita nggak sekolah, anggap aja kita sekolah dan ibaratnya ngumpulin modal duit guys gitu. Kalau kita punya duit setidaknya kita bisa berkarya dan mengkaryakan orang lain kan, ya nggak gitu kan gitu. Ini udah sekitar berapa menit ini, 26 menit ini 30 menit guys, 4 menit lagi. Jangan lupa subscribe. Oke guys. Oke, kita balik lagi ke tanaman balsa. Ini sehari paling saya sebenarnya dari jam 3 sore sih, jam 3 sore saya kesini. Paling sehari itu 100 mindahin gini, 200 gitu ya sehari, sampai nanti disiram-siram gitu ya, gitu ya. Lumayan aja gitu guys, bukan ini, itu hitung olahraga guys ya. Wah saya juga kalau misalkan pas tanam gini, pas apa ya, nanam kayak gini, saya ingatnya tuh kalau kemarin saya ngomong ke orang tua gitu ya. Ingat ya, maksudnya tuh nanam kayu itu bukan apa ya, bukan ibaratnya nggak dapat amal ibadah gitu ya, karena kayu itu kan mengeluarkan oksigen kan. Pohon ini mengeluarkan oksigen bersih itu kan dihirup sama orang kan, dan itu juga salah satu ibadah kita guys ya, buat tanam kayu itu hal pertama. Hal kedua, kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu kan harus punya motivasi kan. Kalau misalkan anak muda misalkan di usia taruhlah misalkan 25-30 yang udah berumah tangga gitu ya, begitu misalkan kita tanam satu pohon, itu kita berpikirnya oh ini satu pohon buat naik haji, atau misalkan oh ini satu pohon ya buat ibaratnya 1 minggu sekolah anak atau buat kuliah anak gitu ya. Atau bisa juga berpikir buat motivasi diri sini, oh satu pohon, oh ini buat ibaratnya 1 minggu makan di saat tua gitu ya, bisa kayak gitu ya. Buat apa ya, buat memotivasi diri sendiri buat kita bisa bergerak gitu ya. Atau kalau orang tua yang udah umur udah pensiun gitu ya, udah 5 tahun 55 gitu ya, tinggal menunggu, ibaratnya saya juga nggak tahu ya, maksudnya kalau orang tuh ibaratnya meninggal itu kan ibaratnya nggak tahu usia muda atau tua ya, cuman setidaknya kan yang tua itu lebih beresiko guys gitu. Jadi kadang pas kalau orang tua itu buat bapak-bapak nih gitu ya, pas masukin ke tanaman itu ya setidaknya buat oke ngeluarin oksigen, keduanya setidaknya tuh buat meninggalkan anak dan cucu gitu ya. Yang kedua, bapak ibu tahu nggak kalau meninggal itu mahal ya, meninggal itu mahal loh, dari 1 hari sampai 7 hari gitu ya. Dan itu ya minimal meskipun di kampung itu 20 juta itu pasti ya. Kalau kita nggak punya duit bagaimana gitu ya, setidaknya yaitu buat bekal, entah itu satu pohon itu buat bekal 1 hari, buat pengajiannya gitu ya, buat atakah gitu ya, buat ya tahlil gitu ya. Banyak banget pengeluaran meninggal itu guys.
bapak ibu, ini buat bapak ibu ya, buat bapak kakek nenek gini. Oke, thank you for watching, jangan lupa buat subscribe channel ini. Assalamualaikum.